Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzi nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahu nazim. Kembali kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang pada alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, dan lebih-lebih lagi adalah Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini telah memilih awak dari sekian banyak orang yang ada di permukaan bumi ini, dari sekian banyak orang yang ada di tempat kita ini. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya pada malam hari yang berbahagia ini dalam rangka menunaikan ibadah, dalam rangka mentelaah apa-apa yang harus kita telaah untuk mencapai kehidupan kita di dalam agama ini adalah kehidupan yang baik, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah SWT, pada malam hari ini diberikan kesempatan kepada kami sesuai dengan jadwal untuk menyampaikan kata protokol dari tausiah. Insyaallah tausiah itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Seperti takwa saja di dalam khutbah Jumat itu juga ditujukan kepada khatib dan kemudian ditujukan kepada jamaah yang hadir pada waktu itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, pada malam hari ini kita sudah berada pada bulan Jumadil Akhir. Potong Jumadil Awal ini sudah akhir, tanggal 5 kalau tidak salah. Nah, beginilah perubahan, beginilah rentetan waktu yang kita lalui. Potong hari Iko, tidak sadar kita sudah hari Ahad lagi. Kemudian hari kemarin hari Jumat, hari Iko sudah Jumat lagi. Yang paling sekonang dua ngawak ada lagi semuanya. Potong semuanya boleh tiba dia semuanya. Dia apa gak? Karena belanja besoknya untuk hari Selasa, insyaallah. Nah, sesuai dengan perubahan waktu seperti ini, yang paling sibuk adalah orang tua. Ya enggak? Ayah mak awak yang paling sibuk, terutama yang punya anak banyak. Apa yang dipersiapkan? Siapkan untuk sekolah anak, bapa cara anakku bisa menjadi supaya nanti bisa mandiri. Ada yang tidak bisa menyekolahkan anak, bapa cara anakku supaya copet godang, kemudian bisa kojo supaya bisa mandiri. Tujuan mendidik anak atau tujuan kita memberikan perhatian kepada keluarga adalah untuk menjadikan anak-anak kita jadi mandiri. Untuk apa mereka mandiri? Supaya apa? Supaya
Tidak ada hati dengan dia. Supaya jangan bodoh. Ada anak 5 orang, usaha sekolah todo, menjadi ugang tak todo. Itulah pikiran kita hari demi hari melewati waktu dan waktu. Nah, apa tujuannya? Supaya jangan sampailah tua bagari panjang jadi awak. Jangan tak risau. Seluruh orang pasti berniat untuk jangan tak risau pada waktu tua. Saya capek tak ibu-ibu? Ibu-ibu kan perlu nyonya biasa ibu-ibu risau. Ibu-ibu nak beritahu, ayah-ayah kan apa juga dibawa pada kopi dan duduk ngopi hilang je. Kalau ibu-ibu apa di rumah, inyo nampak anak rawi dengan adun menjadi dah tercapai tak ini oleh kita? Mungkin ada yang tercapai, tetapi tidak banyak menjanjikan. Bapak Ibu sekalian, nah inilah kesibukan kita tiap hari. Boleh tak sibuk seperti ini? Boleh, kenapa tidak? Karena ini adalah tanggungjawab awak. Nah, untuk apa? Untuk nabung besok. Untuk apa yang usaha bagus-bagus ini untuk hari-hari ini supaya bisa nabung. Kok umpama sakit alaikan ya wai. Seluruhnya seperti itu. Tidak ada yang lain. Nah, pasti seperti itu. Namun demikian, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, dalam waktu seketiknya ya, kita coba melihat. Itu adalah pikiran kita yang berkaitan dengan dunia. Setiap orang pasti menginginkan senang. Agaklah tu mau jual je, malu lihat cucu lah banyak, piti masuk je. Macam itu juskan dia aku dapat dah awak. Nan anak lah menjadi sodo, man baik dia. Macam itu. Dah. Tapi belum tahu. Seluruh itu adalah pikiran awak. Pikiran kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, ayat yang kita bacakan pada awal mukaddimah, yaitu adalah persiapan kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mempersiapkan diri. Kalau tadi persiapan kita untuk masa tua, janda payah boneng awak, jadi orang kok tersosak anak lekan dia awai. Itu dia. Itulah yang menyibukkan kita dalam sehari-hari kita. Namun demikian, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita simak saja satu ayat saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Perhatikan perkataan Allah SWT. Hai orang-orang yang beriman, masuk tak kita ni? Masuklah. Yang tidak kena ini adalah orang kafir. Nah, orang awak kena semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Satu. Perintah Allah SWT menyuruh kita untuk bertakwa. Payah kojo. Tapi itu adalah perintah. Al-aslul amar fahuwal wajib. Nah, bayangkan. Asal daripada perintah hukumnya wajib. Kalau orang tidak berusaha untuk takwa berarti dia berdosa. Karena perintah dalam Al-Quran. Yang kedua, ada wa'at gitu berikutnya. Nah, perintah juga. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Nah, maknanya hendaklah setiap diri nafsun. Nah, wal tanzur nafsun, hendaklah setiap diri. Bang diri lah boleh. Tak ada siapa nak tak ikut saya. Dah. Diri itu maknanya adalah seluruh kita, seluruhnya. Nah, seluruh orang yang punya ruh, nah kecuali yang mati nak diajar kan. Nah, itu dipanggil oleh Allah SWT, wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Nah, itu dia. Jadi diri itu adalah semua kita. Tidak ada artinya orang yang nak mati le atau umum dobau, orang ulama ko, buya ko, atau iko pareman ko, tidak ada. Seluruhnya, setiap orang yang punya ruh dipanggil oleh Allah SWT untuk mempersiapkan diri. Nah, ini disebutkan adalah wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Nah, perhatikan, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Kalau yang tadi untuk hari
tua. Sudah kita lakukan. Jangan sampai indah pula. Lalu kuku air lah baik orang. Nah, untuk apa? Untuk memperjuangkan masa tua kita. Dia apa? Kalau saya sesuatu perjuangan tua bisa dan nang aja le. Seluruh kita seperti itu, termasuk saya. Tetap itu. Namun demikian, Bapak Ibu ada hadirin yang dirahmati Allah SWT, dalam ayat ini yang dipersiapkan adalah untuk hari esok, hari akhirat. Maknanya apa? Adalah segala hal-hal yang mendatangkan pahala kepada kita, itulah yang disuruh oleh Allah SWT bersiap-siap. Udah siap mati? Tidak ada orang mati bani yo. Tidak ada orang asli. Udah siap matinya orang. Tidak ada orang tolak mati loh. Takut orang mati. Kenapa takut mati? Terpaksa tenang. Nabi ajar. Kok dijawab dia terpaksa dia. Nah, yang harus kita lakukan adalah persiapan. Kalau kita sudah bersiap, tidak ada keadaan kita takut mati. Nah, bawakanlah dia. Nah, siapkan saja bukan. Itu tugas kita. Kenapa? Perintah Allah SWT, wal tanzur ma qaddamat liwat. Kemudian di akhir ayat ini juga disebutkan wattaqullah satu kali lagi. Artinya apa? Penekanan kepada orang-orang yang diminta dan diperintah oleh Allah SWT untuk bertakwa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, di ayat ini juga dilanjutkan wala takunu kalladzina nastullaha fa'ansahum anfusahum. Nah, jangan kamu seolah-olah melupakan kepada Allah, lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada perintah Allah SWT. Allahu Akbar, tidak terkonang semayang, tidak terkonang bermelodi lah. Yang terkonang waktu itu bayi nasi ayam, bayi nasi ayam. Nyo, tidak payah ibu-ibu, awak bisa menengok. Kita termasuk dipanggil atau tidak? Karena kita dipanggil. Waktu itu tanggung topik membina nasi ayam bu. Jadi apa mau menggawe membina nasi ayam? Nah, dah nak masuk membina nasi ayam. Hari umpama jemaah empik bersalah, kru jawab jemaah empik, pasti datang jemaah empik. Nah, nanti ditunggu ibu-ibu. Ikon tak? Allah apa orang kru nak tibur ya. Begitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu ada hadirin yang dirahmati Allah SWT, inilah yang disebut, yang diminta oleh Allah SWT, wala takunu kalladzi nasullah. Jangan kamu seolah-olah lupa kepada Allah. Baik apa melangkahkan kaki kemana-mana, tidak baca bismillah, kan lupa sama Allah. Masuk masjid saja tidak terkonang dengan doa masuk masjid, sudah lupa. Makan juga demikian. Dek nengok awak panggang, tidak konang bismillah. Dan Rasulullah SAW sebutkan, apabila kamu lupa, maka bacalah ketika kita ingat. Apa bacanya? Bismillahi awwalu wal akhir. Bayangkan, karena harusnya itu, karena bismillah itu akan menghalalkan kita. Bapak Ibu ada hadirah yang dirahmati Allah SWT, dari dunia tadi kita lihat keinginan kita seperti itu. Bapa cara waktu nyaman. Nah, dari akhirat perintah Allah SWT, bapa cara awak mempersiapkan bekal kita. Tapi kenapa di sana sini banyak hal yang mampu awak? Kenapa? Karena ada setan. Kalau tidak ada setan pasti tidak akan ada yang ngambil. Nah inilah barangkali yang harus kita tanamkan dalam hati, kesungguhan kita untuk menghadapi hidup ini, baik persiapan hidup di dunia yang sebelum tadi, silahkan ibu-ibu kumpulkan uang, tidak ada persoalan. Nah, dan kumpulkan amal ibadah kita untuk mencapai masa yang di akhirat yang akan datang. Ini dahsyat sekali. Kalau seandainya awak kini bisa membawa, pone awak kamu bisa membawa anak. Kalau di sana tidak ada. Nah, jadi lebih harus kita bersiap untuk itu.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Nah, inilah barangkali yang sangat ditakuti oleh Rasulullah. Supaya jen dak asa dia berkali kojen tambi ambil yang melakukan. Kenapa kita tambi ambil dalam melaksanakan bekal? Kadang-kadang dek badan tak lomah loh. Batu sehat kurang. Nikmat di angsu-angsu di Allah Ta'ala. Nah, biasa kalau ada solat hampir rakaat 20 sakit pinggang, itulah sesuatu kesiapan. Nah, ini adalah sesuatu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Maka ada 4 yang ditakuti dan kemudian 4 ini menjadi doa dari Rasulullah SAW. Yang pertama, Allah Ta'ala, Rasulullah SAW sangat takut kalau nikmat yang ada padanya yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala diambil oleh dengan angsu-angsu. Nikmat itu banyak. Ada nikmat zahiriyah, ada nikmat batiniah. Nikmat zahiriyah yang nampak apa? Dan bisa dia awak makan, lomak bongkungan. Siapa yang kasih? Allah. Cakonang tak waktu sudah makan? Apa baca? Alhamdulillah. Kemana disampaikan alhamdulillah? Kepada Allah. Iya. Cakonangnya sudah ngaruh. Nah, ini yang harus kita paham. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada nikmat Allah Ta'ala. Tidak semua orang diberikan lomak makan. Ada yang dapat tompang makan tak bisa. Nah, awak alhamdulillah lah. Tidak kan pakai lauk warna dilosak. Nah, syukur alhamdulillah pada Allah Ta'ala. Bagaimana cara syukur? Ikuti apa tuntunan daripada Rasulullah SAW. Nah, kemudian bisa lagi nikmat sehat. Nikmat kita nih, nikmat sehat zahiriyah, bisa buat sesuatu. Nah, yang harus kita lakukan adalah menjalankan perintah Allah. Nah, sehat ini harus dikaitkan dengan kemampuan kita beribadah. Nah, kemampuan kita beribadah. Saya tidak yakin dan percaya bahwa semakin tua orang, semakin tidak tolok rukuk, tidak ada itu. Dan Allah Ta'ala tidak menyebutkan itu. Kenapa? Karena fisik dengan ruh berbeda. Nah, bayangkan Umi Maktum. Umi Maktum itu jauh selisih dari Rasulullah. Nah, kok bisa dia sholat tahajud lebih daripada yang dilakukan Rasulullah? Bayangkan. Dia tua. Allah Ta'ala, Allah tidak angkat nikmat kesehatan zahiriyah dia dan kesehatan ruhiyah dia beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW demikian juga. Nah, dalam waktu umur 60-an dia masih banyak beribadah kepada Allah Taala. Bapak Ibu ada mana yang dirahmati Allah Taala? Apa yang dicatatkan? Yang pertama adalah nikmat zahir. Yang kedua adalah nikmat batiniah. Nah, nikmat batiniah ini adalah agama. Jadi sebutin deh protokol syukur kita, alhamdulillah kita punya diberikan nikmat oleh Allah SWT berupa iman, ya kan? Nah, ad-dinul haq. Nah, ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita dulu. Awak apa baik kok? Dia nongol aja. Dari baik. Ketika kita ditiupkan ruh, sudah diberikan nikmat ad-din ini. Kenapa? Kita sudah bersahadat di situ. Dalam ayat disebutkan alastu berhukum kalau pada syahid. Kita bersahadat di situ. Kita sudah mengucapkan asyhadu la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sudah punya warisan itu. Bapak Ibu ada yang dimata Allah SWT. Kalau bicara masalah adil, waktu kita tapi nak koyo. Pokoknya kalau bicara masalah ad-din, agama, nah agama yang dimaksud adalah pernah dulu ambo berikan hadis pembicaraan Jibril alaihissalam dengan Rasulullah di tengah-tengah para sahabat. Yang ujung ayat itu menyebutkan, yang ujung hadis itu menyebutkan ilam, ketahuilah wahai para sahabat, dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Yu'allimukum dinakum, yang mengajarkan agama kepada kamu. Berarti itulah agama. Bapaknya 3. Islam, iman, ihsan. 3 ini tak boleh dipisah. Kalau hari ini dipisah itu karena mau mudah untuk mempelajari. Hadisnya cuma 1.
Dan ada orang yang Islam dah belajarlah ilmu fikih. Ada iman, belajarlah ilmu tauhid. Ada Islam, belajarlah ilmu akhlak. Itu hanya kemudian. Dulu Syiah hadisnya. Artinya apa? Seluruhnya itu adalah satu kesatuan. Itulah agama. Itulah agama. Dan Islam 5, iman 6, ihsan 2, 13. Dan jadi rukun agama itu ada 13 yang harus kita penuhi. Nah, inilah nikmat yang Allah Ta'ala berikan ke awak, yang pada suatu saat ini akan bisa berkurang. Iya nak ibu-ibu? Berkurang tak? Kalau yang lalu, kalau yang tak ada, nak ada kurang. Tak ada. Dan contoh saja, yang kecil-kecil saja. Kalau dulu, waktu awak sekolah dulu, dari bau, komai, awak sekolah SPG, dan produksi, pakai sarung dulu, pakai samping, tiba di topi mulut tu buka, karena waktu itu anak SPG memang pakai rok pendek. Begitu kental agama bagi awak waktu itu, begitu kental Islam bagi awak. Hari ini anak-anak awak banyak ya. Berarti itu sudah diangsur oleh Allah SWT, nikmat batiniah itu yang ada di lingkungan awak. Kita berlindung kepada Allah supaya ini jangan sampai menjalan ke awak. Sudahlah anak awak konek, anak tetangga konek, itu amak-amak boleh sendiri. Nah, ada TikTok aja kan ikut lihat, boleh kan lagi. Ikut teman saya kok, ikut amak-amak kini tuan tu jadi ya. Nah, tapi dah tentu deh, TikTok ada kok. Nah, itu lagu tu, jadi tu boleh. Ayolah, yang kini memang iya nak. Tanggal roti kan, dah tengok amak-amak kini, bantu jadi asyik buat yo ha boleh. Bayangkan, ini adalah kemunduran bagi Islam, bagi agama yang ada pada. Banyak sekali Bapak Ibu ada hadirah yang dirahmati Allah Taala. Nah, itu yang pertama. Yang Allah Taala, yang ia berlindung kepada Allah Taala dari hal-hal yang seperti ini. Yang kedua yang sangat ia takuti adalah Allah Taala ambil rahmat afiatnya. Apa afiat? Apa beda sehat dengan afiat? Apa kabarnya waktu orang kan alhamdulillah sehat walafiat. Nah, alhamdulillah sehat walafiat. Sehat satu, afiat satu. Apa sehat itu? Sehat ialah lomak makan, lomak lolok, lomak ibadah, seluruhnya itu sehat. Sehat fisik. Enggak pakai apa? Enggak pakai pelolok. Asal ada bontang ngau kali. Nah, lomak ale. Nah, makan kali tujuh dan tidak boleh makan nasi melalui agi nang topik makan lomak makan. Enggak banyak loh lomak. Beda banyak dengan lomak. Nah, ini adalah nikmat atau ini adalah hal-hal yang berurusan dengan nikmat zahiriyah dan yang akan kita nikmati. Nah, kemudian yang ditakuti oleh Rasulullah SAW tadi adalah Allah Ta'ala angkat afiat. Apa itu afiat? Sehat fisik. Afiat ruh. Nah, orang banyak sehat fisik tapi ruhnya tidak sehat. Jadi memang saya aja pun kan apa kabar orangnya juga kan. Saya menjawab loh. Kau dan sendiri saya jawab. Sihat, bisalah. Awak tahu sihat kan? Makan loma, lolok loma, alhamdulillah. Walafiat itu masalah. Afiat itu adalah hal-hal yang berurusan dengan ruh kita. Hal-hal yang berurusan dengan keinginan kita yang terkait dengan ibadah kepada Allah SWT. Cara tadi lah nak sehat afiat dulu. Allahu Akbar. Pas saja. Kurnya tidak betul. Lakan naik afiat. Fisik orang cak makan kok mak tu. Berada sehat tapi bukan afiat. Jadi
Itu dia. Jadi inilah yang ditakuti oleh Rasulullah, jangan sampai ini terjadi kepadaku. Nah, nyenyo Rasulullah. Nah, yang ketiga adalah azab yang tiba-tiba. Azab, mau ibu-ibu diadab? Dia apa? Tadi ya kan gila kan. Kalau udah tipu nak ajar loh. Ya. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Bagus azab itu. Siapa bilang enggak bagus azab? Akan aku timpakan sebagian azab yang kecil di dunia ini sebelum yang besar di akhirat. La'allahum yarji'un. Nah, mudah-mudahan mereka akan kembali kepada kebenaran. Jadi orang yang diazab, orang yang dapat cobaan itu biasanya adalah sesuatu yang sudah menyeleweng sakit, kemudian baru diluruskan oleh Allah SWT dengan musibah. Tidak ada persoalan. Dan dua pertanyaan, tidak umur kan? Pertama mati, yang kedua musibah. Enggak anak umur. Nah, padahal musibah sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apabila datang musibah, sebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah itu waqlib li khairum minha, ganti yang baik daripada itu. Hilang Honda awak, mudah-mudahan diganti oleh Allah Ta'ala dengan mobil. Jadi bukan ada dia kan. Mengatok Bapak Ibu ada hadirin yang dirahmati Allah SWT. Memang nak nengok-nengok jam juga kan. Itu tolong mak kau. Nah itu yang pertama. Yang diazab dengan tiba-tiba itu seperti apa? Tidak kuat dengan cobaan Allah Ta'ala. Dan selelok je musibah tiba. Oh, atuk jawab kan, tuk apa? Di laka pakaran kau pada awak yang di silap. Terending kali luar. Ada masuk ke belakang. Jan aja itu awak. Ada terending saya kong. Nah, nak biar ale. Ada masuk boleh. Nanda dulu. Nah, itu sangat ditakuti Rasulullah SAW. Kok topik dia awak tu tidak ada piajaan tadi kan? Tidak ada piajaan. Tapi disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menakuti ini dan kemudian berlindung kepada Allah. Itu dia. Satu. Yang kedua, ibu-ibu dengar tak cerita kalau di Negara Wako akhir tahun 2020 gompo panjang aja. Adanya, adanya bu ibu. Bahaya kok. Gompo aja lagi. Nah, karena seluruh gunung-gunung yang ada di Sumbar itu akan meledak. Kenapa ibu-ibu? Cakwi. Aku jangan. Berarti gor kan bahaya je. Mati cakwi, musibah cakwi, gompo cakwi. Kenapa? Karena kita disuruh oleh Allah SWT, Rasulnya untuk berlindung kepada Allah SWT. Jangan cari yang lain, jangan cari akalnya. Jangan nak komposi kok, Allah Ta'ala lindungi awak, tidak akan ada apa-apa. Jadi macam itu. Awak hendak. Allah itu bukan jauh. Allah itu dekat dengan kita. Harus yakin kepada Allah SWT. Jadi berita itu sangat banyak sekali hari ini yang disebutkan pada akhir bulan 2024 seperti kiamat akan terjadi di Indonesia. Saya dari ibu. Jangan bangun kiamat dunia dan kiamat dunia. Dan ini sebenarnya tidak ada persoalan. Inilah yang diminta perlindungan oleh Rasulullah SAW kepada Allah SWT. Umpama kok ada bonolah terjadi seperti itu, tidak di lingkungan kita. Nah, kalau Allah Ta'ala berikan azab kepada suatu kaum, ketika itu kita tidak berada di sana. Jadi itu yang diminta. Jadi ada Bapak Ibu sekalian, apa yang lama orang ganggu tapi orang lah. Ini tidak banyak pohon dan bayi dulu. Kenapa kadang-kadang tidak banyak. Dan ada doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita tentang perkara itu.
Dalam hadis disebutkan wa Abi Umar radhiyallahu anhu qala kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kata-kata yang disebutkan di situ adalah min du'ai Rasulullah. Berarti ini adalah bagian doa yang dalam kehidupannya sehari-hari dia buat berdoa kepada Allah SWT. Apa doa itu? Nah, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya, wa tahawuli afiatika. Sehat-sehat dulu ndak aja dicabui afiat dah. Nah, aiko kalau juga semayang isu di goyang-goyang setan anda dia mau pele ala hujan pulari wanya ya dale. Nah, itu dia. Jadi ini wa fajaati nikmatika, azab yang tiba-tiba, wa jami'i sakhatika, yaitu kemurkaan Allah yang diberikan kepada umat manusia. Nah, inilah yang ditakuti oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan kepada kita, dan ini adalah satu hadis yang sangat menerangkan bahwa ini bagian dari kehidupan Rasulullah. Sebab di situ kata-kata yang dipakai adalah kana min du'ani Rasulillah. Kata-kata min itu biasanya adalah bagian dari kehidupan yang dekat dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW dengan kata-kata min itu, ulama menyebutkan tidak pernah satu hari yang tidak berdoa ini. Nah, awak lihat macam mana kita harus berdoa kepada Allah dan minta 4 perkara ini supaya jauh dari kita. Bapak Ibu ada wasilah yang dirahmati Allah SWT. Di sini ada ibu-ibu tengok aja lah di rumah, ada faedah di bawah, ada 1, 2, 3, 4. Yang jelas doa ini adalah doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Apapun cara bila baca, bila ajalah, karena itu tidak ditentukan waktunya. Kapan kita berdoa? Bisa saja waktu sujud salat salat sunat boleh. Kemudian ketika azan selesai menunggu qomat itu afdal juga. Kemudian ketika salat fajar itu juga adalah hal-hal yang sangat dikabulkan oleh Allah, karena Allah Ta'ala akan turun ke langit bumi dan mempertanyakan 3 perkara. Masih ingat kita hadis itu? Yang pertama adalah, mana di antara kalian ini yang banyak dosa? Nah, minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan. Mana di antara kalian yang melebihi batas? Bertobatlah kepadaku, aku terima. Mana di antara kalian yang punya masalah kadung kedan, dia selesai. Siapa yang menyelesaikan? Allah. Nah, itu dia. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga lah yang membatasi ini. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seluruhnya, dan kemudian selamat untuk bisa mengamalkan. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fajaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Baik, demikian saja kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaika wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.